teman-teman semua. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang video yang akan saya bahas pada hari ini, saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Indi Megawati Kintani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah saya ingin membagi pengalaman terhadap kalian semua kepada penonton, agar para penonton lebih mengetahui nih bagaimana sih cara mengelola waktu dengan baik dan benar. Jadi aku sendiri, saya akan bagi tips dan trik mengelola waktu dengan baik. Jadi bahwasanya sebelum itu tuh kita semua tahu waktu adalah aset berharga yang tidak bisa kita beli. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami cara mengelola waktu dengan bijaksana agar kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih efisien dan efektif. Maka dari itu aku akan share kepada kalian gimana sih cara agar kita tuh lebih produktif dalam menjalani keseharian. Aku akan bagi 10 tips aja nih buat kalian penonton, agar kalian tuh memiliki motivasi yang lebih besar, yang lebih jauh dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalian tuh tidak menjalani kehidupan ini dengan flat saja, tapi kalian tetap melakukan kegiatan sehari-hari itu lebih efektif. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama. Baik, jadi pembahasan yang pertama kita kali ini yaitu tentang buat rencana harian. Jadi sebisa mungkin kalian itu membuat rencana harian kalian. Apa sih yang akan kalian lakukan pada hari itu? Misal nih, kalian buat daftar tugas yang perlu diselesain. Misal ini kita ada tugas hukum perikatan. Nah, di pagi hari kita nulis nih, apa sih hukum perikatan tuh, tugasnya apa, kita tulis dulu. Nah, kalau udah kita buat jadwal dimana kita harus memprioritaskan tugas-tugas tersebut, yang mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misal hukum perikatan nih, deadline-nya tuh besok Rabu, ya udah kita kerjain deadline ya yang paling dekat. Nah, berarti hukum perikatan dulu. Nanti yang deadline selanjutnya seperti misal hukum pidana, itu deadline tugasnya tuh masih hari Minggu. Nah, kita prioritaskan tugas yang lebih dahulu, hukum perikatan. Yang kedua, kita bisa menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan tentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang, dimana kita harus mencanangkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Seperti itu. Terus yang ketiga, itu gunakan teknik Pomodoro. Apa sih teknik metode Pomodoro itu? Yaitu bekerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi kerja, beristirahatlah selama 15-30 menit. Jadi teknik ini tuh membantu menjaga fokus dan produktivitas kalian. Begitu. Jadi misal seperti aduh kok pusing banget ngerjain tugas. Nah, kalian jangan memaksakan mengerjakan tugas itu tuh harus 1 jam selesai, tapi kalian harus membuat waktu jeda agar kalian tuh bisa beristirahat, dan waktu kalian bakal efektif dan pekerjaan itu bakal cepat selesai. Karena dari pengalaman aku sendiri tuh, aku kalau mengerjakan dipaksain, pasti tugasnya nggak bakal selesai hari itu juga, karena akunya capek. Nah, maka dari itu gunakan waktu yang seefisien mungkin. Kalau perlu istirahat lebih dulu, nggak apa-apa. Jadi istirahat dulu, terus baru lanjutin pekerjaan selanjutnya. Terus yang selanjutnya yang keempat. Jadi yang tips keempat dari aku ini yaitu kendalikan prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Nah, prokrastinasi itu tuh gimana cara kita menemukan strategi untuk mengatasinya. Jadi mulailah dengan tugas yang paling sulit atau tidak menyenangkan terlebih dahulu. Jadi kalian prioritaskan tugas yang sulit dulu. Misal nih, aduh tugas ini kok sulit banget, misal buat artikel, ya udah itu selesaiin dulu, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya tugas yang lebih gampang, misal cuman analisis doang. Nah, itu yang artikelnya tuh diselesaikan terlebih dahulu. Misal itu cukup memberatkan kalian, mulailah dengan menyicil, jangan ditunda. Lebih baik dikerjakan lebih cepat, itu lebih baik. Nah, tips yang kelima yaitu hindari multitasking. Kenapa sih harus menghindari multitasking? Karena itu akan mengganggu fokus kita dalam mengerjakan tugas. Jadi fokuslah pada satu tugas pada satu waktu. Jadi multitasking ini dapat mengurangi kualitas kerja dan memperlambat penyelesaian tugas. Jadi misal nih, kalian membagi waktu tuh, satu waktu harus mengerjakan 5 tugas. Aduh, pusing banget nggak sih? Bakal nggak selesai nggak sih? Karena kalian terlalu hektik dengan tugas tersebut. Maka kalau bisa buat
satu hari satu tugas. Jadi misal hari Senin kalian ngerjain satu tugas, hari Selasa ngerjain tugas yang lain gitu. Jangan dipaksain buat ngerjain semua dalam satu waktu begitu. Itu waktu kalian akan terbuang dengan sia-sia. Terus yang keenam, pelajari keterampilan manajemen waktu. Jadi kalian harus mempelajari teknik-teknik manajemen waktu seperti mengatur prioritas, delegasi, dan mengolah email untuk meningkatkan efisiensi Anda seperti yang udah aku bahas sebelum 5 tips sebelum ini. Jadi kalian harus prioritasin dulu nih, apa sih yang tugas yang paling penting buat dikerjakan dulu tuh. Nah, selanjutnya yang ketujuh, gunakan alat manajemen waktu. Jadi gunakan aplikasi atau alat manajemen waktu seperti to-do list, kalender, atau aplikasi pengingat untuk membantu kalian mengatur jadwal dan mengingatkan tenggat waktu. Jadi kalian tuh, misal kalian pelupa, kalian harus banget membuat kalender sendiri untuk belajar, kalender untuk membuat deadline. Misal kalian lupa nih deadline salah satu mata kuliah. Nah, buatlah kalender yang khusus buat deadline tugas dan bisa mengingatkan kita untuk terus menggunakan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik agar kita tidak dikejar deadline. Karena kan sekarang banyak sekali mahasiswa yang dikejar deadline, jadi kita mengerjakan tugas kalau deadline udah mepet. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena menurut aku sendiri itu tuh udah membuang waktu dengan sia-sia. Pokoknya manfaatin waktu dengan baik agar hasil kerja itu tuh berhasil memuaskan gitu. Terus tips yang ke-8 yaitu berlatih konsisten. Jadi kita harus menjaga konsisten kita dalam kegiatan berhari-hari. Jadi manajemen waktu yang baik, terus kebiasaan yang terintegrasi dalam gaya hidup kalian semua. Jadi memiliki konsisten yang bagus. Kalian mempunyai target kenapa harus kuliah, berarti kalian tahu konsekuensi bahwa kuliah tuh harus mengerjakan tugas. Nah, kalian tuh harus konsisten dengan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Yang ke-9, beri waktu untuk istirahat dan rekreasi. Jadi misal tugas kalian banyak, kalian jangan paksain buat ngerjain itu semua, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau misal butuh waktu untuk liburan aja dulu, nggak apa-apa, kayak spend waktu selama 2-3 hari gitu, pasti bakal lebih fresh lagi otaknya. Kita harus meng-freshkan otak, karena kayak sama aja nggak sih kalau otaknya itu terus berputar, terus memikirkan tugas-tugas yang sulit, itu tuh bakal nggak efisien, terus nanti kerja kita juga pada harinya nggak bagus. Maka dari itu buatlah seminggu 1-2 hari itu untuk kalian rekreasi gitu, kayak nyari hiburan apa sih yang menarik gitu. Nah, yang tips dari aku terakhir itu evaluasi dan sesuaikan. Jadi secara teratur, evaluasi cara Anda menghabiskan waktu. Jadi tentukan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dan sesuaikan rencana Anda sesuai kebutuhan dan prioritas Anda. Jadi evaluasi terus, ini waktu yang dibagi tuh udah rata belum? Kalau belum, coba evaluasi lagi, aku kurang apa, aku harus apa. Nah, sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk penonton. 10 tips dan trik menurut saya sendiri, semoga itu bekerja dengan baik untuk kalian. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Dadah. Terima kasih.